nanti kita diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan bagi kita semua, bagi masyarakat khususnya bawahan. Nah, sebenarnya itu sekarang dulu terakhir sidat. Itu kalau dalam pewayangan apa Pak Didi? Sing Gatot Kaca ya, terengginas sambutannya Rasa ya, rasanya itu ada exit dari Sentolo, ada Remon dan Wates. Itu yang pertama yang mendominasi Jogja, ya ada exit tolnya ketiga ya. Kemudian beberapa lokasi yang memang kami baru menyisir, ada beberapa makam yang terlewati. Ini harus kita sisir apakah itu termasuk cagar budaya atau tidak, karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh penetapan trase. Satu, tidak boleh melanggar tata ruang. Dua, tidak boleh melanggar sumber mata air. Yang ketiga, cagar budaya. Ini tidak boleh dilanggar. Inilah yang harus kita sisir ketika hari ini kami sowan di hadapan Bapak Bupati Kulon Progo. Banyak masukan dari Bapak Lurah, Pak Penewu untuk hal tersebut. Itu yang poin-poin yang terasa Jogja ya yang mendominasi hari ini. Kemudian ada beberapa hal yang penting, yaitu karena menuju ke bandara. Itu kan di Temon ya, Temon. Nah, di situ ada aerotropolis, ada aerocity, dan di situ ada berhimpitan dengan namanya Jalan Bedah Menoreh yang tadi di Hargomulyo. Perlu adanya jalur alternatif oleh kelurahan yang harus dipikirkan, yang kemarin belum terekam ini. Nah, ini menjadi pemikiran jangka pendek sebelum kami mengadakan sosialisasi di kelurahan masing-masing. Ya. Nah, ini kan hari ini sosialisasi Pak, tapi ya. Di lapangan sudah ada pengeboran. Itu kan konsepnya akan berbeda Oh ya, itu konsepnya kalau yang berkaitan dengan pengeboran tanah ya, itu kan sisi perencanaan untuk mengecek struktur tanah yang dilakukan oleh perencana. Di luar kontekstual tim persiapan. Jadi yang hari ini hadir di hadapan Bapak Bupati Kulon Progo adalah tim persiapan yang dibentuk oleh Bapak Gubernur. Tim persiapan, di mana tim persiapan itu mempersiapkan segala sesuatu, baik itu kegiatan sosialisasi maupun konsultasi publik. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan diketahui warga yang terdampak, warga mana saja yang terdampak. Dengan yang bersangkutan nanti akan kita data atau kita verifikasi menjadi daftar nominatif warga yang terdampak. Dengan daftar nominatif itulah akan kami undang konsultasi publik. Penetapannya kan begitu. Nah, dengan konsultasi publik itulah nanti kita mengetahui respon dari masyarakat. Harapan kami dari tim persiapan dari wilayah yang ada di Kulon Progo itu menyetujui ya adanya trase ini ya. Pada prinsipnya trase melewati di wilayah ini setuju kan gitu. Kalau toh ada yang belumnya harus memberikan alasan mengapa kok belum setuju. Kebanyakan mereka belum setuju itu pengalaman-pengalaman yang sudah ada menanyakan masalah harga tanah. Nah, tim persiapan itu belum sampai ke menentukan harga tanah, karena tim persiapan outputnya adalah terbitnya izin penetapan lokasi oleh Bapak Gubernur. Nah, setelah izin penetapan lokasi itu terbit, itu menjadi dasar dibentuknya tim pelaksanaan pengadaan tanah, yang mana tim pelaksanaan pengadaan tanah itu dipimpin oleh atau diketuai oleh Pak Kanwil BPN. Usulkan untuk direvisi sampai 4 kali. Nah, ini pembicaraan sampai 4 kali itu merupakan membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu, sehingga kami berharap dari tim persiapan sudah tidak ada perubahan lagi trase, karena sudah terbit KKPR. Kalau sampai berubah trase nanti harus revisi KKPR lagi, terdampak dengan Nyun Sewu, lahan sawah yang di Satgas A dan Satgas B untuk mengukur maupun untuk mengkalkulasi harga tanah dan solasium, yaitu tanam tumbuh juga, termasuk elemen-elemen yang lain. Ini yang akan diadakan namanya pendataan inventarisasi terhadap lokasi-lokasi tanah yang terdampak. Harapan kami, para pemilik tanah harus hadir untuk bisa memberikan informasi secara utuh, sehingga disinilah kelebihan kita di sini bukan proses jual beli tanah, tapi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga data-data itu sangat
berpengaruh terhadap besarannya ganti untung. Kan kami katakan gitu, ganti untung karena apa? Ada sulasiumnya, kan gitu. Sehingga nanti masyarakat atau pemilik tanah ini harus memberikan informasi yang lengkap. Misalnya tempat kegiatannya itu, tempat tinggalnya ada kegiatan usaha. Berapa kegiatan usahanya? Modalnya berapa? Untungnya berapa? Kerugiannya berapa kalau terkena jalan tol? Itu harus ada informasi data-data seperti itu untuk menentukan sulasium. Pak berpengalaman pada bandara kemarin Pak dan beberapa mega proyek. Itu apakah ada penampilan untuk penggunaan untuk warga orang kaya baru Pak untuk pengelolaan uangnya? Ya pastilah kita kan memberikan informasi kepada masyarakat secara umum harga apabila sudah menerima kompensasi apapun ganti untung apapun nama bentuk namanya itu agar dimanfaatkan secara produktif bukan konsumtif kan gitu. Ini ya agar untuk mengurangi tadi yang disampaikan orang kaya baru kan itu, tapi tidak memperhatikan aspek kedepannya kan itu. Inilah jauh-jauh sebelumnya pengalaman kemarin kan tentunya masyarakat lebih bijaksana lah di dalam menggunakan maaf tanda petik ganti untung itu tadi, gitu ya. Pak, tadi kan dikatakan untuk ekspor atau apa itu yang untuk menghidupkan kembali Pandawa main rest area yang terakhir. Ya, Nah, itu ya. seperti apa, Pak? Itu memang itu wilayah perbatasan antara wilayah DIY sama wilayah Jepang. Itu nanti masuk di jalan negara yang kebetulan di situ ada rest area yang cukup strategis. Harapan kami dengan adanya exit tol di situ gitu ya, itu nanti rest area yang ada di jalan negara itu bisa optimal, bisa dimanfaatkan untuk potensi wilayah di Kabupaten Bogor dan DIY gitu. Sehingga kan di situ kan pemantik wilayah pertumbuhan di seputar itu. Pak sempat ganti gambar selama 4 kali Ya. Pak. Ini lebih pada apa Pak aspeknya Pak? Pertama pada waktu itu banyak melewati Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, sehingga harus digeser. Yang kedua berkaitan dengan kita menekan resiko-resiko dampak sosial, sehingga gambarnya itu